Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Ketemu dengan Romo Yohanes lagi di Suara Padang Gurun dalam Menata Kalbu. Tema pada saat ini yang ingin Romo paparkan dan berikan di hadapan saudara sekalian adalah kehendak Allah dan kehendak kita. Saudara, jikalau di dalam diri seseorang itu mengutamakan kehendak Allah, maka akan mengesampingkan kehendaknya sendiri. Hanya kehendak Allah yang diutamakan dan dikedepankan di dalam hidup manusia yang rindu akan Allah. Karena dengan mengutamakan kehendak Allah di dalam hidupnya, maka berarti bahwa Allah melalui rohnya dalam energis itu diberikan tempat di dalam kalbunya. Memberikan tempat di dalam kalbunya untuk Allah bertakhta melalui rohnya dalam energis. Maka berarti kita telah memberikan kehidupan kita secara penuh untuk dituntun, untuk dibimbing, untuk dicerai dan diterangi menuju jalan-jalan Allah. Dan kita tahu bahwa jalan Allah yang ditunjukkan kepada kita adalah jalan yang merefleksikan kebajikan yang ada di dalam diri Allah. Keharmonisan yang ada di dalam diri Allah. Kasih mengasihi yang ada di dalam diri Allah. Dan tidak ada kotoran sedikit pun yang ada di dalam diri Allah. Dengan demikian, memberikan tempat bagi Allah di dalam hidup dan kalbu kita. Maka kita akan mempunyai cinta yang sejati, keharmonisan yang sejati, kesucian yang sejati, dan tindakan yang sejati sebagaimana Allah kehendaki di dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, atas dasar inilah saudara, maka tidaklah salah jikalau janda suci Barsanuvius Agung itu menasihatkan demikian. Berikut adalah ajaran bercahaya juru selamat kita. Jadilah kehendakmu. Seperti halnya yang tertera di dalam Matius 6 ayat 10. Siapapun yang tulus mengucapkan doa ini menanggalkan kehendaknya sendiri dan menempatkan segala sesuatu dalam kehendak Allah. Yang artinya bahwa ada kerendahan hati. Ditanggalkan kehendaknya sendiri yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan nafsu, dan mempunyai kecenderungan untuk memberontak kepada sang khalik. Itu ditanggalkan, itu dilepaskan, itu diabaikan. Sebagai gantinya adalah mengutamakan kehendak Allah di dalam kalbu. Mengutamakan kehendak Allah di dalam kalbu inilah saudara, yang menjadikan kita bisa laku lurus, berpikir lurus, bertindak lurus, dan berkehendak lurus seperti apa yang Allah kehendaki di dalam hidup manusia. Nah, dengan demikian manusia dapat dikatakan sebagai gambar rupa Allah dan juga telah merefleksikan sebagaimana yang telah ditetapkan dari semula sebelum dunia dijadikan tak bercacat di hadapan Allah. Jadi kalau demikian, betapa mulianya Allah di dalam merancangkan manusia. Berbeda dari makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Bahkan manusia dikatakan sebagai mahkota penciptaan. The peak of creation.
puncak dari ciptaan. Bahkan juga dikatakan sebagai raja atas segala ciptaan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa manusia itu berbeda. Manusia mempunyai keinginan yang betul-betul dasar di dalam kehidupannya untuk memantulkan sifat karakteristik Allah yang bersifat trinitarian itu di dalam hidupnya. Sehingga yang dikedepankan adalah kasih. Yang dikedepankan adalah memperhatikan orang lain. Yang dikedepankan adalah bersharing kepada manusia-manusia yang lain, sebagaimana Allah itu bersharing di dalam dirinya sendiri. Karena satu esensi di dalam kealahan dan kita adalah satu esensi di dalam kemanusiaan. Sama-sama moving. Sama-sama pribadi yang berekstasi di dalam dirinya. Jadi kalau demikian, kita tahu bahwa dengan mengikuti kehendak Allah di dalam hidup ini, maka kedamaian, sukacita, kebahagiaan itu akan membayang-bayangi di dalam hidup kita. Karena Allah menginginkan itu semua. Tidak ada pertikaian, tidak ada ketidakharmonisan. Yang ada adalah keharmonisan dan kedamaian di dalam dirinya. Nah, maka dikatakan juga, ya, tetapi kehendak yang disusupi oleh setan penuh dengan pembenaran diri, seakan-akan melakukan itu adalah benar di hadapan Allah. Makanya orang yang selalu justifikasi diri ini adalah pasti orang salah. Tidak mau mengkoreksi diri bahwa dirinya adalah orang berdosa, orang yang menjijikkan, orang yang jauh dari Allah. Banyak alasan dan banyak dalih untuk membenarkan diri, dan ini adalah orang yang paling celaka di jagat ini. Ya. Terus katakan, dan kepercayaan diri sendiri. Dan kemudian mereka atau setan dengan mudah menaklukkan orang-orang yang menerima pemikiran semacam ini. Jadi orang yang selalu membenarkan diri dan berdalih dengan kesalahan-kesalahan yang ada supaya dibenarkan, supaya diakui. Justru di sini orang ini celaka dan menggali kuburan mereka sendiri. Karena apa? Tidak ada kerendah hatian. Tidak ada kasih. Dan yang ada adalah arogansi dan membenarkan diri sendiri. Di sisi lain, Jana Suci Siluan dari atas terkait dengan hal itu menegaskan demikian. Merupakan suatu kebajikan yang besar untuk berlindung kepada kehendak Allah. Artinya bahwa daripada kita ini berlindung kepada argumentasi dengan membenarkan diri, lebih baik kita ini berlindung kepada Allah. Artinya bahwa silahkan ya Tuhan koreksi hidupku. Silahkan ya Tuhan bersihkan nusku. Silahkan ya Tuhan bersihkan tindakan dan kehendakku. Dengan hati yang menyerah, yang dipenuhi dengan kasih kepada Allah inilah yang menjadikan Allah melalui rohnya akan menuntun kita kepada jalan-jalannya. Dituntunnya kita kepada jalan-jalan ilahi inilah yang menjadikan di dalam benak dan pikiran kita tidak terbesit untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dari Allah. Tindakan-tindakan amoral, kejahatan, dusta, menang sendiri, dengki, dan selalu mempunyai agenda-agenda jelek terhadap orang lain, itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita jikalau kita ini mengutamakan kehendak Allah di dalam kalbu untuk diekspresikan
di dalam hidup dan tindakan kita keseharian. Ya, juga dikatakan. Kemudian Tuhan sendiri ada di dalam jiwanya dan tidak ada pikiran lain. Dan dia berdoa kepada Allah dengan pikiran yang murni. Jadi berlindung di dalam kehendak Allah ini menjadikan bahwa Tuhan itu ada di dalam kalbu, melalui rohnya dalam energi, dan tidak ada pikiran lain di dalam jiwanya ini kecuali Allah, 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 dan Allah. Dan jiwanya itu diisi dengan kemuliaan dan sifat serta kebajikan Allah. Nah, dengan jiwa yang diisi dengan kekayaan rohani inilah, maka tidak terbesit untuk berpikir jahat di dalam kalbu. Tetapi kalbu ini diisi dengan kesucian, merenungkan Allah dan menginginkan Allah untuk bertakhta dan mengkoreksi serta menuntun kepada jalan-jalannya. Ya. Ketika jiwa sepenuhnya diserahkan kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan sendiri mulai membimbingnya. Dan jiwa itu belajar langsung dari Allah. Nah, kalau jiwa dibimbing dan kita belajar langsung dari Allah, maka yang ditemukan adalah kebajikan, kesempurnaan, keharmonisan, kasih. Nah, itu yang kita temukan dan itu akan terimplementasi dan diterjemahkan di dalam kehidupan keseharian, di dalam kehidupan kita oleh karena roh yang menuntunnya. Seorang yang tidak angkuh hidup menurut kehendak Allah, ia gemar berjalan dengan kehendaknya sendiri dan tidak memahami bahwa manusia tidak memiliki cukup pengetahuan atau pemahaman untuk mengarahkan dirinya sendiri tanpa Allah. Jadi kalau demikian, Allah itu perlu di dalam hidup kita ini. Tanpa itu kita tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita kerjakan di dalam kehendak yang terdalam. Karena itu Allah itu perlu disematkan di dalam kalbu. Nah, dari sinilah maka kita tahu fungsi daripada doa puja Yesus. Nah, doa puja Yesus atau doa yang tak kunjung putus inilah yang menanamkan nama Allah tersematkan di dalam kalbu. Adanya nama Allah yang tersemat di dalam kalbu ini akan membentengi, akan menjaga kita untuk bertindak yang bertentangan dari kehendak Allah. Tetapi senantiasa melakukan kehendak Allah di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, di dalam kehendaknya, dan di dalam tindakan-tindakannya. Jadi kalau demikian, kalbu perlu diisi dengan rahmat ilahi. Nah, disinilah perlunya sakramen di dalam gereja. Nah, sakramen di dalam gereja inilah, saudara, yang menjadikan kita kuat dan kita disucikan oleh Allah melalui rohnya. Sehingga jalan-jalan kita adalah jalan Allah. Pikiran kita adalah pikiran Allah. Cara pandang kita adalah cara pandang Allah. Kata-kata kita rohani. Dan tindakan-tindakan kita menjadi rahmat bagi orang lain yang melihat kita. Dengan melihat kita, maka mereka melihat Allah. Jadi kehidupan kita ini, saudara, harus menjadi hidup yang selalu menuruti apa yang Allah kehendaki di dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian, kehidupan kita selalu memantulkan Allah. Dengan demikian, layak Allah kita dikatakan sebagai gambar Allah. Kita dikatakan sebagai garam dunia. Kita dikatakan sebagai terang dunia. Dan suratan Kristus yang hidup. Sucikan hidupmu
dengan menuruti dan masuk di dalam kehendak Allah, supaya kehidupan kita selalu dijaga dan dilindungi dan dirahmati Allah. Nun, Tuhan memberkati kita semua.